Gigi ini lagi tidur nih, tapi tiba-tiba mereka semua kebangun karena kaget. Mereka kaget karena yang punya Gigi makan biskuit coklat banyak banget. Si Putih keenakan makan coklat karena dia menyukai coklat. Biskuit yang masuk ke mulutnya si Putih menyerang para Gigi. Udah gitu si Putih minum minuman coklat lagi. Coklat yang ada di mulut si Putih menyerang semua Gigi itu sampai kewalahan. Sedangkan si Putih enak aja minum sebanyak mungkin. Nah, singkat cerita, ketika malam hari si Putih lagi plan nih mau gosok gigi dulu sebelum tidur atau enggak. Karena si Putih ini udah ngantuk banget, dia memilih langsung tidur dan tidak gosok gigi. Sampai-sampai gigi yang di dalamnya itu pada teriak. Gak hanya gigi, tapi lidah juga guys. Jadi di dalam mulutnya si Putih udah pada rusak nih, mengeluarkan air yang tidak sedap. Iya sih, coklat itu hilang karena air tersebut. Tapi apa yang terjadi? Gak nyangka banget. Kita lanjuti part 2. Part 2, si Putih malah memilih langsung tidur, bukannya gosok gigi dulu. Yang pada akhirnya di dalam gigi si Putih udah pada gemeter. Gimana gak gemeter? Tadi siang si Putih banyak makan coklat, minum coklat dan lain sebagainya, tapi gak gosok gigi dianya. Nah, singkat cerita, hari udah pagi nih, si Putih pun bangun. Ternyata di salah satu giginya si Putih ada yang berlobang guys. Si Putih yang kesakitan pun langsung dibawa ke dokter gigi oleh mamanya. Sesampainya di dokter gigi itu bilang kalau gigi tersebut harus dicabut, pastinya sakit banget. Nah, singkat cerita, gigi itu sudah tercabut, tapi nggak berapa lama kemudian ketika gigi tersebut tumbuh lagi, awalnya sih aman ya, tapi tiba-tiba gigi itu jahat dan mendorong temen-temennya. Sakit banget dalam mulut itu pasti. Nah, makanya kalian nggak boleh ya malas-malas gosok gigi. Di suatu hari, para TV men ini lagi main catur, tapi tiba-tiba Titan Clockman datang dan menyerang para Skibidi Toilet guys. Titan Clockman mau menyerang lagi nih kedua kalinya, tapi sayangnya tiba-tiba Skibidi Toilet yang lain datang menyerang Clockman. Namun Titan Clockman yang sangat kuat ini nggak mau kalah dong, dia menyerang lagi Skibidi Toilet sampai kayak gini, serem banget. Padahal Titan Clockman ini hanya sendiri, sedangkan rombongan Skibidi Toilet ini banyak banget yang berterbangan menyerang Clockman. Tapi Titan Clockman ini dengan santai melawan satu persatu semua Skibidi Toilet itu. Temen Titan Clockman suruh berhenti, tapi Titannya nggak mau. Dia tetap menyerang semua Skibidi Toilet sampai KO dan hancur. Nah, yang pada akhirnya perperangan ini dimenangkan oleh Titan Clockman. Waduh, keren banget. Kalian suka Clockman gak nih? Coba komen. Di suatu hari, raksasa Skibidi Toilet mengurung dua speaker woman nih. Speaker woman itu dikurung karena mau dimakan oleh para Skibidi Toilet guys. Raksasa Skibidi Toilet itu melepaskan mereka berdua. Lalu tiba-tiba ada Skibidi Toilet lain yang datang mengambil mereka berdua lalu dimakannya. Ngeri banget. Tapi tiba-tiba ada Skibidi Toilet yang lain datang. Dia mendorong temannya sendiri karena mereka rebutan mau makan speaker woman. Ketika mereka berdua mau berantem, tiba-tiba speaker woman mengamuk. Dia melempar cahaya ke langit. Lalu tiba-tiba ada satu ledakan yang menghampiri mereka semua. Dan ternyata itu Titan Speaker Man guys. Titan itu datang untuk membantu speaker woman. Speaker woman digendong oleh Titan Speaker Man. Dan akhirnya tamat. Mereka semua gak berani melawan speaker woman lagi. Di suatu hari, di tepi pantai, Speakerman lagi main bola nih bersama TV Man. Ketika lagi asik-asik main bola, Speakerman terlalu kencang nih nendangnya, sampai-sampai bola itu kena kepalanya Benten. Benten terjatuh yang membuat mereka berdua jadi ketawa, sedangkan Benten emosi. Benten langsung memanggil toilet agar dia berubah menjadi manusia toilet. Benten yang kena senjata sendiri malah diketawain lagi oleh mereka. Benten makin emosi, dia langsung menyerang mereka berdua dengan kekuatannya. TV Man hampir kalah gara-gara manusia toilet itu. Tapi ternyata TV Man mempunyai kekuatan yang aneh. TV Man langsung memerintahkan 3 orang yang dikeluarin dari jurusnya. Tapi ternyata tetap aja kalah dan tamat. Yang menang itu manusia toilet. Di suatu hari, di restoran Tuan Crab ada si Ungu nih. Si Ungu pergi ke restoran itu karena ada menu terbaru di restoran Tuan Crab. Dia memesan menu tersebut di sana dan Tuan Crab pun langsung bikinin menu itu. Nah, minumannya udah selesai nih. Tuan Crab pun ngasih minuman itu kepada si Ungu. Awalnya aman-aman aja, malahan si Ungu ngasih jempol kepada Tuan Crab karena enak banget. Tapi tiba-tiba si Ungu malah bisa kayak gini karena minuman tadi guys ada racun. Ternyata
Wow, ternyata Tuan Krabs sengaja melakukan itu. Yang pada akhirnya si Ungu pun dirawat di rumah sakit karena sakitnya parah banget. Di sini si Ungu posisinya koma guys, sekarat. Nah, kira-kira gimana ya kelanjutannya? Nggak nyangka banget kita lanjuti part 2 lebih seru lagi guys. Part 2, akhirnya Ungu pun dirawat di rumah sakit dan keadaannya sekarat. Ungu koma guys karena minuman yang diminumnya itu sangat berbahaya. Nah, gak berapa lama kemudian SpongeBob dan Patrick pun datang karena mereka berdua adalah sahabat Ungu. Patrick dan SpongeBob sangat sedih karena sahabatnya sekarat. Sedangkan arwahnya Ungu hanya bisa nyabarin mereka berdua walaupun mereka berdua gak kerasa dan gak tahu. Nah, singkat cerita, ketika malam harinya SpongeBob dan Patrick lagi tidur nih. Sedangkan Ungu, dia tiba-tiba ada ide. Ungu mau masuk ke mimpinya SpongeBob agar bisa ngasih tahu apa kejadian sebenarnya. Di mimpi itu menceritakan kalau Ungu ini beritahu kepada SpongeBob kenapa dia masuk rumah sakit. Ya karena Tuan Krabs yang jahat ngasih minuman beracun kepada dia. SpongeBob yang mendengar itu pun jadi kesel. Gimana kelanjutannya? Gak nyangka banget kita lanjuti part 3 lebih seru lagi. Part 3, akhirnya SpongeBob jadi tahu gara-gara si Ungu masuk ke mimpinya SpongeBob. SpongeBob langsung kebangun gara-gara mimpi itu, lalu ngasih tahu kepada Patrick. Mereka berdua yang baru tahu kejadian sebenarnya jadi emosi kepada Tuan Krabs, lalu menghajar Tuan Krabs. Tuan Krabs yang lagi menikmati uangnya tiba-tiba dihajar oleh mereka, jadi kaget dong. Ketika Tuan Krabs kebangun, dia ketakutan melihat SpongeBob dan juga Patrick. Mereka berdua datang untuk mengancam Tuan Krabs. Mereka minta obat untuk Ungu yang sedang dirawat di rumah sakit guys. Karena Tuan Krabs takut, dia pun memberikan obat itu kepada SpongeBob. Tapi Tuan Krabs tetap dihajar nih walaupun udah dapat tuh obat karena mereka mau balas dendam. Arwah Ungu yang melihat itu pun jadi senang. Patrick dan SpongeBob langsung ngasih obat itu kepada Ungu dan Ungu langsung sadar dan sehat. Mereka kembali lagi bertiga dan bahagia tamat.